Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya mau cerita aja deh. Pak Haji, mohon maaf bisa lebih ke tengah. Saya mau dongeng aja. Pak Haji yang agak lama juga nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi saya mau dongeng aja. Jadi di sebuah kerajaan, di sebuah kerajaan ada seorang raja yang dia sudah bermain caturnya hebat sekali. Dia juara catur. Punggawa-punggawa tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Setiap hari dia sudah tantang semua orang yang dia kenal, orang-orang terdekatnya, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Akhirnya sang raja ini membuat pengumuman ke seantero negeri. Barang siapa bisa mengalahkan saya dalam bermain catur, maka akan saya berikan hadiah. Hadiahnya 1 karung emas intan berlian. Ketika itu diumumkan ke seantero negeri, berbondong-bondonglah orang pada datang. Tetapi semua orang, hampir semuanya tidak ada yang bisa mengalahkan. Maka terakhir datanglah seorang anak muda yang dia mengajukan permintaan sebelum melawan sang raja. Baginda, saya ada satu permohonan. Kalau saya memenangkan pertandingan ini, saya tidak ingin intan berlian. Terus apa yang kamu inginkan, anak muda? Saya hanya menginginkan di setiap kotak papan catur itu, kalau saya menang, di kotak pertama silakan ditaruh 2 butir beras. Di kotak kedua 4 butir beras. Kotak ketiga 8 butir beras, dan seterusnya sampai kotak ke-64. Dan hasilnya mohon baginda nanti bagikan kepada seluruh rakyat di kerajaan ini. Maka dalam hati baginda, bodoh sekali anak muda ini. Dia sudah dikasih hadiah 1 karung emas berlian, tapi hanya memilih beras yang hanya beberapa butir saja. Maka baginda perintahkan, oke, prajurit siapkan beras. Oleh sang raja disiapkan beras 10 karung. Singkat cerita, dimulailah pertandingan catur itu. Dengan tenang, anak muda itu memainkan caturnya. Singkat cerita, dalam pertandingan itu akhirnya sang raja bisa dikalahkan. Ketika sang raja bisa dikalahkan, maka raja perintahkan, prajurit, silakan penuhi apa yang diminta oleh anak muda itu. Dan kemudian prajurit mengeluarkan 2 butir beras di kotak pertama, 4 butir, begitu seterusnya. Ternyata 1 karung pertama itu hanya habis dalam beberapa kotak saja. Dan semakin lama ternyata 10 karung yang disiapkan itu tidak cukup untuk mengisi semua kotak yang disiapkan dan yang diminta. Dan ternyata semua stok gudang pangannya, berasnya itu ketika dikeluarkan, dihitung, ternyata Masya Allah, sampai kotak ke-64 ketika dijumlahkan, itu jumlahnya jutaan ton beras, Bapak Ibu. Barulah raja tercengang, luar biasa. Ternyata anak muda yang saya kira bodoh ini ternyata sangat cerdas. Maka ketika beras-beras itu kemudian dibagikan kepada seluruh rakyatnya, tidak ada lagi kelaparan yang melanda di kerajaan tersebut. Bapak Ibu, itulah sebenarnya dahsyatnya bisnis network marketing. Hanya kelihatannya kita ajak 2 orang, tapi kalau ini berjalan secara sistematis, maka hasilnya Masya Allah luar biasa. Dan anak muda yang dikira bodoh itu ternyata adalah orang yang sangat cerdas. Maka orang-orang yang menjalankan bisnis network marketing yang katanya orang dibilang SDM rendah, tetapi justru sebaliknya orang-orang yang menjalankan bisnis network marketing adalah orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang yang cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita dalam